Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Mei Dwi Astuti SPD dengan NIM 0392254385, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Pakuan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Juara Cilegon dengan mata pelajaran IPAS pada materi metamorfosis. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kelas 3 Juara. Sehat dan apa kabar hari ini? Saya siap. Allahu Akbar. Sekarang Bu Desi akan absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk ada nggak ya? Kalau ada tolong angkat tangannya. Oke, siap? Rashid. Oke, Afkar, Inara, Echa, Alesa, Fargan, Lulu, Alia, Dikta, Hikam, Fatan, Ali, Gani, Fakih, Kowim, Azril, Muhammad, Aska. Oke, good. Sakir, Nadia Umayatul, Nadia Rahma, Niken, Nizam, Rafa, Yumna, Sanum. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Dipimpin oleh Afkar. Silahkan Afkar. Sini anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani Rabbi zidni ilman warzuq fahman. Oke, terima kasih Afkar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama. Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah. Sebelum kita belajar, Bu Desi mau nanya dulu tentang kesepakatan kelas kita ya. Di dalam kelas kita harus tertib. Betul, good. Terus apalagi selain tertib? Tidak boleh ngobrol saat belajar. Ada lagi? Tidak boleh berisik. Ada lagi? Buang sampah pada tempatnya. Hebat semuanya ya. Sekarang sebelum belajar kita mau speaking dulu ya, biar tidak tegang. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. Tepuk kelas 3. Kami kelas 3. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, prestasi. Kelas 3 sang juara. Yes, Allah. Oke, good job. Sekarang
Bu Desi mau tanya dulu sebelum kita ke materi baru kita. Ada yang tahu tidak materi pelajaran kita yang sebelumnya tentang apa? Apa Inara? Oh betul, tentang perkembangbiakan hewan. Good job Inara. Ada lagi yang tahu perkembangbiakan hewan tuh ada berapa sih? Ada berapa? Ada 3, betul Afkar. Apa yang pertama? Hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Apa itu yang bertelur namanya? Ovipar. Yang kedua? Melahirkan. Betul. Apa yang namanya melahirkan? Vivipar. Yang ketiga? Bertelur dan melahirkan. Apa namanya? Good job, ovovivipar. Siapa yang tahu contoh dari hewan vivipar? Apa Fargan? Hebat, ada kucing, ada sapi, ada kerbau. Hewan-hewan yang punya apa? Punya apa? Punya daun telinga. Good job. Lanjut, kalau contoh hewan yang ovipar, apa Nizam? Ayam, burung, apa lagi? Dan bebek. Ya, ada burung, ada ayam, ada bebek ya, yang dia tidak punya daun telinga ya. Itu hewan-hewan ovipar. Kalau hewan yang ovovivipar, dia melahirkan tapi dia juga bertelur. Apa yang kira-kira contohnya? Contohnya apa? Apa Kowim? Apa contohnya? Ular, betul. Ular itu adalah salah satu hewan yang termasuk ovovivipar. Kenapa? Karena kadang dia di dalam tubuhnya masih menyimpan telur, sehingga seolah-olah dia seperti melahirkan, padahal dia bertelur. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini ya. Sebelumnya siapa sih yang pernah lihat kupu-kupu? Pernah? Kupu-kupu itu indah nggak sih? Indah banget. Kupu-kupu itu bisa terbang kan ya? Tapi tahu nggak sih kupu-kupu itu mulai bisa cantik itu dari apa dulu? Ya. Oke. Nah, awalnya bukan binatang yang bagus ya, tapi jadi yang cantik sekali. Nah, Bu Desi hari ini akan menjelaskan tentang metamorfosis, di mana ada proses perkembangbiakan kupu-kupu dan hewan-hewan lainnya yang dia akan mengalami metamorfosis. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Tujuan kita pembelajaran pada hari ini adalah ya teman-teman, di sini tujuannya adalah kita akan belajar menjelaskan arti metamorfosis. Arti metamorfosis itu apa? Ya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga, akan memberikan contoh. Contoh apa? Hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, sebelumnya lihat YouTube-nya dulu ya. Ya, dia jadi ulet, mau berubah jadi kepompong dia. Jadi setelah makan kenyang, ya, setelah kenyang, dia akan membentuk kulit keras dan berubah menjadi kepompong. Ya, sudah terlihat. Nah, ini sudah jadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini nanti dia akan mengalami proses tumbuhnya sayap, tumbuhnya mata, ya, tumbuhnya warna sayap akan berubah dan mulai keluar menjadi seekor kupu-kupu. Tuh, lihat ya. Nah, tuh mulai muncul ya. Dia mulai muncul. Nah, dia mulai terbang. Saat dia sudah jadi kupu-kupu, barulah dia bisa terbang. Iya, jadi indah. Yang tadinya warna hijau, sekarang kupu-kupunya jadi warna-warni, ada hitamnya, ya. Nah, jadi tergantung dari warna ulat itu akan berubah nanti, tidak akan sama warnanya hijau, tidak akan sama lagi warnanya hijau kupu-kupunya. Gimana tadi lihat video tadi? Bagaimana? Sudah tahu ya? Bisa terbayang nggak tadinya awalnya telur jadi ulet, tapi bisa berubah menjadi kepompong dan
kupu-kupu. Jadi bentuknya akan berubah. Nah, di sini Bu Desi akan jelaskan apa sih itu metamorfosisnya ya. Metamorfosis. Apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai dewasa. Perubahan ini dapat terlihat jelas. Misalnya pada kupu-kupu, katak, dan belalang. Ini adalah pengertian dari metamorfosis ya. Apa itu metamorfosis? Diulangi lagi. Perubahan. Oke, good job. Perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai ke dewasa. Mengalami perubahan nggak sama. Ya, dari tadi contohnya ada ulet bisa jadi hewan yang cantik, jadi kupu-kupu gitu ya. Selanjutnya, nah metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, ya. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda antara fase awal dan fase dewasa. Nah, kalau di metamorfosis sempurna ini ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah telur. Ya, yang pertama telur. Yang kedua itu adalah menjadi larva. Yang ketiga adalah menjadi pupa atau kepompong ya, pupa. Ya. Yang keempat adalah imago. Apa? Imago atau menjadi proses dewasa. Ulangin, metamorfosis itu yang sempurna ada 4 tahapan. Yang pertama apa? Telur. Kedua, larva. Ketiga, pupa. Keempat, imago. Good job anak-anak semuanya ya. Contohnya di sini ada kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Ya. Selanjutnya, ini ada tahap metamorfosis dari katak. Nah, awalnya telur. Dari nyamuk ya. Awalnya dari telur. Berubah menjadi jentik. Pernah lihat jentik-jentik di dalam air? Iya. Jentik-jentik hidupnya di mana? Di air. Nyamuk? Di darat. Beda nggak tempatnya? Beda. Ini adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna, teman-teman ya. Dari jentik-jentik ini berubah menjadi pupa. Makanya nanti di dalam air, kalau dia sudah menjadi jentik-jentik, dia akan berubah di bentuknya hitam. Di dalam air pernah lihat? Nah, itu disebutnya pupa dari nyamuk. Setelah itu dia menjadi nyamuk dewasa dan bisa terbang. Ya, bisa terbang dan hidupnya yang tadinya di air berubah hidupnya jadi di darat. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang tadi sempurna, sekarang lawannya tidak sempurna. Ya, dibaca bareng-bareng. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Iya, metamorfosis tidak sempurna ini perubahan bentuknya nggak beda jauh. Dia dari lahir sampai dia dewasa itu tidak jauh perbedaannya. Nah, ini kalau yang metamorfosis sempurna tadi ada berapa tahapan? Ada 4. Kalau yang tidak sempurna itu ada 3 tahapan. Nah, beda ya. Tadi 4, sekarang 3. Pertamanya adalah telur. Keduanya adalah nimfa. Betul, Fargan, ada nimfa. Yang ketiganya adalah imago atau dewasa. Ya. Berarti Bu Desi, perbedaannya kira-kira apa sih, Nak? Dari metamorfosis sempurna sama tidak sempurna yang nggak ada apa? Proses apa? Pupa. Hah? Bentuk apa? Betul, Eca. Pupanya nggak ada. Iya, karena dia langsung jadi nimfa, ya langsung lahir dan berubah menjadi imago. Contohnya apa? Tahap metamorfosis yang tidak sempurna itu pada belalang. Belalang itu awalnya dia
telur. Menetas menjadi nimfa, apakah nimfa ke imago akan berbeda? Tidak. Hanya yang membedakan misalnya belalang yang masih nimfa, masih kecil, dia belum punya sayap yang sempurna. Tapi setelah dia menjadi imago atau belalang dewasa, sayapnya akan lebih kuat dan warnanya biasanya berubah menjadi lebih coklat. Yang awalnya hijau muda. Sekarang perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, di sini ada metamorfosis tidak sempurna. Ya, tidak ada pupa, bentuknya kecil mirip dengan dewasa. Yang sempurna gimana? Ada tahap larva dan bentuk awal sangat berbeda dengan dewasa. Jadi yang tadi benar yang dibilang sama Eca, kalau di metamorfosis tidak sempurna itu nggak ada pupanya Bu Desi. Ya, tidak ada pupanya. Nggak bisa jadi kepompong. Ya, kalau yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna, dia punya larva, dia juga jadi pupa. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak sebelum Bu Desi lanjut ke yang lainnya? Kenapa sih Bu Desi metamorfosis itu penting pada hewan? Kenapa? Ya ini, ya. Metamorfosis itu penting karena membantu hewan beradaptasi, mencari makan dan melanjutkan keturunannya dengan baik. Ya, kalau manusia, bagaimana sayang? Ibu kalian mengandung, setelah itu melahirkan bayi dan jadi kalian sampai sekarang kan ya? Iya, perubahannya bentuknya beda apa sama? Masa? Bentuknya sama, punya kaki 2, punya tangan 2, punya mata tetap 2 kan? Iya. Yang membedakannya hanya ukurannya. Saat dari yang bayi sampai sekarang itu ukurannya dari yang kecil sampai bertumbuh besar. Jadi metamorfosis ini sangat penting sekali untuk membantu hewan dalam beradaptasi dan mencari makan serta mempertahankan keturunannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sebelum Bu Desi ke yang lain. Kata Alesa, ada yang tahu nggak? Jangkrik itu metamorfosis apa sih Bu Desi? Tidak sempurna, betul. Kenapa tidak sempurnanya? Kenapa? Karena tidak ada pupa. Karena jangkrik kecil sampai jangkrik itu menjadi dewasa, jangkrik itu bentuknya sama. Hanya bedanya tadi seperti belalang. Jangkrik yang masih menjadi nimfa, dia tidak punya sayap yang kuat. Berbeda dengan jangkrik dewasa, dia punya sayap yang kuat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akan berikan tugas. Kita kasih tugas LKPD. Siap semuanya? Ya, apa? Afkar? Kelompok, tugasnya adalah kelompok. Siap semuanya? Boleh. Oke, Bu Desi bagikan dulu ya. Nanti akan membuat diorama, ada yang kebagian diorama, ada yang tentang menggambar metamorfosis. Guntingnya Bu Desi ambil dulu. Lipat sayangnya itu dilipat. Iya, nanti digunting ya. Ini bentuk sini. Sampai jadi seperti ini ya. Nah, yang ini yang dapat diorama gunting. Ya, digunting. Ya. Setelah itu nanti ada garis ini lipat. Ini dilipat ke dalam, yang ini dilipatnya ke dalam juga. Paham? Ya. Oke, Bu Desi kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ke Bu Desi. Sambil Bu Desi siapkan ya. Ini juga. Ya, good job, betul. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Fokus. Oke. Anak-anak semua, Bu Desi mau tanya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sekarang kalian harus mempresentasikannya di depan. Siap ya? Oke. Kelompok berapa dulu kira-kira yang mau maju? Kelompok berapa? Oke, boleh kelompok 5 katanya. Tepuk ikan. Berenang. Cari makan. Sudah kenyang. Oke, silahkan dimulai. Siapa yang akan membacakan? Oke, Kowim, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukin di mana awalnya apa dulu, Kowim? Muhammad yang megang. Awalnya dari apa dulu? Dari telur, mana telurnya? Ya ditunjuk, itu telurnya katanya. Terus jadi apa lagi Muhammad? Oh, jadi ninfa atau belalang muda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh duduk lagi kelompok 5. Next, kelompok 1 dulu. Ayo, silakan dimulai kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditunjukkan ya bagaimana ya hasilnya. Hasilnya mana dulu? Awalnya apa dulu katanya? Telur, mana telurnya? Ditunjuk. Oke, ini bentuknya teman-teman katanya ya. Ya, angkat yang tinggi lagi Afkar. Terus yang kedua apa Afkar? Jadi apa? Jadi berudu atau kecebong. Terus yang ketiga ada apa? Katak muda katanya ya. Dan yang gambar yang terakhir dioramanya. Oke, good job kelompok 1. Oke, boleh duduk kelompok 1. Oke. Tepuk jempol dulu untuk kelompok 1. Tepuk jempol untuk kelompok 1. Oke, kelompok 5-nya juga. Tadi belum ya. Tepuk jempol. Oke, next sekarang kelompok 2 boleh ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana telurnya? Tunjukin tahap telur. Oh iya, yang itu. Terus kedua tahap apa? Apa? Yang kenceng? Larva atau ulat? Yang mana tahapan larva sama ulatnya? Oke, yang itu. Yang ketiga? Oh iya, pupa atau kepompong ini katanya ya. Good job. Yang keempat? Kupu-kupunya berubah jadi kupu-kupu yang cantik berwarna apa itu? Biru. Oke, tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Oke, boleh duduk lagi. Kita lanjut sekarang kelompok 3, boleh ke depan. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ini menggambar metamorfosis kupu-kupu dari telur, terus jadi larva, pupa, menetas dan jampai menjadi kupu-kupu. Oke, kasih tepuk jempol untuk kelompok 3 ya. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Oke, boleh duduk lagi kelompok 3. Kelompok 4 yang terakhir silakan. Oke, nah kalau kelompok 4 ini mereka membuat metamorfosis dari hewan, tapi yang sempurna. Nah, ada apa aja ini? Ada kupu-kupu, terus nyamuk, terus ada katak. Oke, kasih tepuk jempol untuk kelompok 4. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Oke. Seru bikin LKPD hari ini? Oke. Jadi tahu tentang metamorfosis? Iya. Kita ice breaking dulu, siap? Oke, Bu Desi punya lagu tentang metamorfosis. Yuk, kita mulai lagunya ya. Yuk. Sambil tepuk tangan. Siklus hidup
anak-anak semuanya sudah bikin LKPD. Sekarang Bu Desi mau tahu pengetahuan semuanya sudah sampai mana. Bu Desi akan kasih soal kepada anak-anak semua, ya, kepada kalian. Ada soal yang harus dikerjakan. Siap mengerjakannya? Siap. Kalau tadi LKPD-nya mengerjakannya bersama-sama kelompok. Kalau sekarang soal evaluasinya, Bu Desi akan berikan dan dikerjakan oleh masing-masing. Siap? Siapkan alat tulisnya. Ini Alia. Perhatikan. Di sini jangan lupa dikasih nama. Kalian mengerjakan ada 4 soal. Dijawab semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Oke? Bu Desi kasih waktu sampai di jam 10:30. Oke ya? Sudah? Oh, hebat sekali, sudah selesai. Oke, boleh dikumpulkan sayang? Ya, semuanya boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. Boleh rapi-rapi ya. Untuk penilaian di pekan berikutnya akan Bu Desi nilai dan Bu Desi bagikan ke anak-anak semuanya. Oke, siap? Oke. Nah, sekarang pelajaran kita semuanya sudah selesai. Hari ini ya tentang metamorfosis. Bu Desi di sini akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah di mana metamorfosis itu adalah perubahan bentuk dari makhluk hidup. Dan metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis sempurna itu mengalami 4 fase atau 4 tahapan. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 fase atau 3 tahapan. Kalau yang 4 tahapan metamorfosis sempurna itu yang pertama ada telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna ada 3 tahapan atau 3 fase. Apa aja? Telur, nimfa, dan imago. Ya, nah itulah kesimpulan pelajaran pada hari ini. Bu Desi ucapan terima kasih kepada anak-anak semua kelas 3 yang sudah luar biasa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sekarang boleh rapi-rapi, bukunya dimasukkan ke dalam tas, kita siap-siap berdoa dipimpin lagi oleh Afkar. Ya, tertipin teman-temannya. Tertib. Kami siap. Ayo, posisi tertibnya bagaimana anak-anak semuanya? Jawab, yuk. Boleh dipimpin Afkar. Doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabahu wa arinal batilan warzuqna wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afkar boleh duduk kembali. Hari ini hari apa? Jumat. Kembali lagi ke sekolah di hari Senin. Jangan lupa di hari Senin persiapkan kukunya sudah bersih. Jangan lupa gosok gigi dan rambutnya yang panjang. Jangan lupa dipotong. Oke, siap semuanya? Oke, happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tertib boleh pulang duluan ya.